mempersilahkan kepada teman akhwat yang memberikan pertanyaan untuk langsung mengirim dan memberikan pertanyaan secara langsung kepada Ustaz. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf ini Ustaz. Ya. Tadi agak telat masuk, tapi alhamdulillah masih bisa menyimak beberapa poin. Ya. Berkenaan dengan gazab atau amarah Ustaz, saya coba menghubungkan dengan ketika orang menjelang kematiannya senantiasa berharap, hampir setiap orang berharap dalam kondisi husnul khotimah Ustaz. Iya. Yang saya pahami dalam kata husnul khotimah itu adalah mereka yang meninggal dalam kondisi sudah tidak ada menyimpan rasa benci, dendam, marah terhadap seseorang. Kemudian saya hubungkan Ustaz dengan kematian Bunda Zahra Fatimah Zahra Ustaz. Iya. Di mana kematiannya itu masih menyisakan rasa sakit, Iya. rasa marah, benci mungkin Ustaz ya terhadap beberapa manusia yang bejat. Iya. Pertanyaannya saya Ustaz, Iya. apakah kemarahan Bunda Fatimah Az-Zahra ini masuk kategori tadi yang kemarahan yang mutlak Ustaz? Kemudian yang kedua Ustaz, dalam hubungannya dengan husnul khotimah itu atau apakah memang dalam hal ini tidak di luar daripada itu Ustaz? Maksudnya husnul khotimah yang saya maksud ini mungkin saya yang salah paham Ustaz ya terhadap pemaknaan kata husnul khotimah ini, sehingga melalui pertemuan ini Ustaz mohon petunjuknya, kejelasan dalam hubungannya dengan materi ini. Saya pikir untuk sementara itu Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin jawaban yang bisa saya berikan secara singkat yang pertama adalah tentang makna husnul khatimah. Husnul artinya baik, khatimah itu pemungkas, yaitu yang terakhir. Jadi pamungkas atau yang paling akhir yang baik, itu artinya husnul khatimah secara sederhana. Sekarang apa maksudnya husnul khatimah? Ketika diterapkan kepada seseorang, nanti kita lihat penjelasannya lebih jauh bagaimana. Nah, husnul khatimah, pamungkas yang baik, yang bagus, itu ketika seseorang mengakhiri hayatnya atau kehidupannya, ketika meninggal dunia, dia tetap berada dalam keimanan, dalam ketakwaan, dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya masih berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan itu setiap orang yang meninggal dunia berada dalam ketaatan kepada Allah, berada dalam lingkup syariat Allah Subhanahu wa taala dan dengan keimanan tentunya, dengan ketakwaan, maka dia berarti husnul khatimah. Tidak ada ikut campur masalah ghadabnya, kemurkaannya, emosinya atau yang lainnya, tidak. Punya satu orang yang meninggal dunia, ya, yang dia membawa iman, membawa takwa dalam keadaan mentaati Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya, maka berarti dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itu pengertiannya. Nah, sehingga kebalikannya adalah bahwa orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak mentaati Allah, yaitu dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, meninggal sedang mabuk, meninggal sedang mencuri, meninggal sedang membela kaum kufar, kaum munafikin, berperang misalnya, meninggal sedang bermaksiat, sedang berdusta, sedang melakukan kezaliman, pencurian, maka ini namanya su'ul khatimah. Kita belum tahu apa itu husnul khatimah, lawannya su'ul khatimah. Kalau husnul khatimah identik dengan ketaatan dan ketakwaan, maka lawannya su'ul khatimah identik dengan maksiat dan melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya insyaallah. Kemudian kaitan Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam bahwa
Bukan saja beliau sebenarnya. Jadi Rasulullah juga meninggal dalam keadaan ghadab. Kita bisa lihat di hadis, bahkan di Bukhari ada, di Muslim ada, sangat jelas bagaimana Rasulullah sangat murka, sangat marah dan menampakkan kemarahannya sampai mengusir orang yang ada di sekitarnya, diusir karena ketika Nabi meminta tinta dan pena dia tolak, Nabi marah sampai Nabi meninggal dalam keadaan marah. Hadisnya ada. Imam Ali wafat dalam keadaan marah, juga imam yang lain begitu juga, masa saya dapat Imam Zarok. Tetapi kalau marah itu marah yang ilahi, ghadab ilahi, marah syar'i, itu tidak menafikan husnul khatimah, itu malah justru harus ada. Karena itulah tonggak atau rukun husnul khatimah. Jadi husnul khatimah adalah koridornya adalah syariat, ya, bimbingan syariat, bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan saja Sayyidah Zahra yang emosi, yang amarah, yang ghadab pada mereka, tapi juga Rasulullah, Imam Ali dan yang lainnya dalam keadaan ghadab meninggal dunia. Dan nanti ketika kita meninggal dan ghadab, kita meninggal karena melaknat mereka, dalam keadaan melaknat meninggal, itu juga husnul khatimah namanya. Jadi bukan berarti kalau ada sifat ghadab, emosi, jengkel, berarti husnul khatimah. Nauzubillah, tidak mungkin, mustahil. Rasulullah alaihissalam dan yang lainnya mengalami husnul khatimah karena ada ghadab dalam jiwanya kepada para perampas itu. Justru malah di situ mazhar ghadab ilahiyah. Karena ghadab ada dua, ada ghadab ilahi, ada ghadab syaitani. Nah, ghadab ilahi seperti itu, ghadab syaitani rela ridho kepada keburukan, pada maksiat, pada kejahatan, kezaliman, itu ghadab syaitani. Ya. Biasa insyaallah. Itu jawaban secara singkat insyaallah. Kalau belum jelas bisa ditanyakan lagi. Iya. Makasih, saya alhamdulillah tercerahkan ya. Makasih. Kalau masih bisa menambah lagi Ustaz. Boleh Bu, silakan. Ya. Mas, ini sudah ingat tadi dikatakan bahwa salah satu cara untuk menahan ghadabnya kita dengan cara diam, ya kan, kemudian istighfar dan baca-bacaan yang lain-lainnya tadi beberapa hal. Nah, pertanyaannya Ustaz, ini kendalanya kalau misalnya kita di lingkungan pelajar Ustaz yang notabene-nya sekolah besar dengan kondisi pelajar yang beraneka macam dari sisi akhlak. Minta maaf ini Ustaz kalau kondisi pondok mungkin masih sangat jauh dari yang biasa kita lihat, sehingga mungkin sudah bahasa seharian dengan menggunakan nama binatang, bermain dengan istilah kata syaitan dengan sesama temannya. Nah, misalnya ini Ustaz, kejadian ini di depan mata kita, mau misalnya kita ini sebagai tenaga pendidiknya, di depannya kita mungkin pas lewat atau pas di depannya kita mereka bermain ke game misalnya, tiba-tiba muncul kata-kata itu, sementara bukan satu kali dua kali Ustaz diingatkan, disampaikan, tetapi mungkin karena karakter atau atau yang sudah kata itu sudah menyatu dalam dirinya, sehingga untuk menghapus kata binatang atau syaitan itu mungkin agak sulit di mulut sebagian siswa itu Ustaz. Sehingga kalau misalnya apakah cukup karena sudah berulang kali diingatkan, disampaikan, sudah cukupkah dengan diam saja Ustaz? Terkadang saya kalau ke sekolah Ustaz, terlalu banyak rasa dilema yang mengguncang pikiran dan perasaan, terkadang saling adu Ustaz. Karena pada satu sisi di pikiran yang dalam benak saya Ustaz terlalu bertentangan terhadap apa yang saya dapatkan di tempat tugas Ustaz, sehingga dilemanya Ustaz, saya sampai hari ini yang saya hindari itu jangan sampai menyentuh fisik siswa, karena nantinya akan terkendala hukum lagi Ustaz. Jadi selama ini saya cuma
kalau misalnya pas lagi ada di kejadian yang demikian di depan mata saya, Ustaz, cukup menasihati secara lisan, tetapi lagi-lagi itu, Ustaz, aduh ya Allah, astagfirullah, sampai hari ini apa ya, sangat sulit, masih itulah Ustaz, anak-anak hari ini apa, mohon petunjuknya ini Ustaz, hal apa yang perlu dilakukan, wejangan apa yang mau disampaikan sehingga nantinya bisa mengubah sikap, perilaku atau karakter anak. Terima kasih Ustaz. Iya. Ini pertanyaan yang cukup bagus dan tentu merupakan jawaban yang luas, tapi secara sederhana mungkin bisa saya sampaikan dan semoga bermanfaat. Yang pertama, pada kondisi seperti ini nampak sekali peranan guru, peranan para pendidik. Dan guru, pendidik, dan semua guru, semua pendidik harus kompak, harus seragam, serempak, yaitu bersifat lemah lembut, bersifat sayang, sangat sayang. Dan itu harus ditampakkan dengan raut wajahnya, ucapannya, gerak-geriknya, kemudian membelai anak murid dengan tangannya, rambutnya dibelai misalnya, itu harus dilakukan. Itu yang pertama. Semua guru, semua pendidik ya harus menampakkan secara nyata kelemah lembutannya, menampakkan sifat kasih sayangnya. Seperti seorang anak bisa menyayang kucing, bagaimana? Dilus-lus, disayang begitu. Kalau kucing atau hewan buas saja bisa lunak, bisa jinak, masa manusia nggak bisa jinak? Itu yang pertama. Jadi ini semua guru, jangan satu guru saja bersifat lunak, lemah lembut, sayang. Nanti guru-guru yang lain bertentangan, ya tidak akan kuat, tidak akan menghasilkan tujuannya. Harus semua guru. Nah, guru ini juga, para guru ini harus mengadakan pertemuan kepada dengan mudirnya, dengan pimpinannya, dengan direkturnya, kepala sekolah. Nah, yang paling puncak kepala sekolahnya ya paling lembut, paling ramah. Hingga kepala sekolah yang paling ramah, paling lembut, paling lunak, dia akan berikan contoh pada semua gurunya. Nah, guru turun pada anak-anak muridnya begitu. Ya, ini penting. Jadi masalah ucapan-ucapan yang kotor, yang buruk, kata-kata hewan, binatang, kata-kata yang keras itu jangan dilawan dengan kekerasan. Kayak batu dilawan dengan batu akan pecah, enggak. Harus dengan kapas, dengan kelembutan, nanti akan menjadi lunak insya Allah. Itu caranya. Kemudian juga kalau di pesantren itu, misalnya kalau saya pernah di Yabi dulu, ada namanya tau'iyah. Tau'iyah itu adalah bimbingan dari pimpinan tertinggi, itu Ustaz Husain Al-Habsyi rahmatullahi alaih, seminggu sekali. Begitu. Saking punya tau'iyah, dia menyarankan sehingga anak yang sakit pun digotong, harus ke masjid kumpul. Pentingnya tau'iyah, itu pembinaan mental dan akhlak. Ya. Ini namanya bagian pada sekolah karakter seperti itu. Jadi lisan seperti itu nggak cukup, harus ada yang lain. Di samping itu harus ada tau'iyah, pengarahan. Mungkin di sekolah ini misalnya tiap hari Senin ketika apel. Nah, ketika apel Senin itu diisi dengan ujangan-ujangan, bimbingan, nasihat, contoh Rasulullah, kelembutannya, dan masalah hak seperti itu. Harus ada bimbingan rohani minimal seminggu sekali. Dan orang tuanya yang di rumah juga dipesan, disampaikan juga. Terus ada pertemuan dengan wali murid, sehingga wali murid pun mendapat bagian pelajaran akhlak. Kalau hanya murid saja, orang tuanya nggak dididik, ketika orang tuanya nggak paham, ya juga tidak akan berhasil. Ketika semuanya serempak, semua dijalankan dengan baik, pasti akan berhasil. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum pasti akan ada jalannya. Gitu. Qadikum misalnya itu tiap hari Kamis, ya ketika mereka sibuk kan libur hari Jumat. Libur hari Jumat digunakan untuk sholat Jumat, bukan hari Minggu liburnya, liburnya hari Jumat. Hari Minggu tetap nggak libur, hari biasa hari Minggu itu. Dan para pelajar mulai hari pertama, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu itu mengkaji pelajaran di Hauzah. Nanti hari Kamisnya itu khusus akhlak. Jika kajian akhlak disebar di mana-mana. Al-Jadali punya kajian sendiri di yayasannya Al-Isra, akhlak. Masyarakat datang ramai luar biasa. Al-Misbah Yahdi bahkan tiap malam Kamis di kantor kabar kajian akhlak. Misalnya Al-Makan Sudoji juga, dan semua marja punya kajian akhlak.
umumnya mereka pada setiap hari Kamis. Itu digalakkan, itu serempak. Jadi guru serempak, pembimbing adalah marja, akan berhasil. Ketika pemimpin tertinggi memberikan bimbingan yang sangat jelas seperti rahbar, maka akan mudah diikuti insya Allah. Iya. Jadi semua guru harus membimbing murid-muridnya. Itu harus dijalankan. Jadi betul-betul harus ditundukkan emosi atau amarah, ya, karena sangat buruk. Tadi saya sampaikan bahwa Ayatullah Burujerdi, gurunya Imam Khomeini, beliau marja besar, yang Einstein juga koresponden dengan beliau. Burujerdi ketika mengajar di Haujah, jadi pernah mengatakan, kalau aku pernah marah sekali saja, aku akan puasa 1 tahun. Tentu ketika beliau marah, ya marah pada tempatnya, nggak mungkin marah bukan pada tempatnya. Nyata beliau marah, beliau puasa 1 tahun. Coba, luar biasa. Marah 1 kali kepada muridnya, padahal marah bisa pada tempatnya, tapi mungkin membuat muridnya sakit, beliau berpuasa 1 tahun. Sehingga muridnya berhasil. Hingga orang seperti ini muridnya seperti Imam Khomeini. Ayatullah Qadi berhasil mencetak Imam Khomeini. Nah, jadi guru sebagai cetakan, dan murid yang dicetak. Ketika gurunya emosional, gurunya pemarah, gurunya nggak ngerti pendidikan, ya muridnya akan kacau sekedar untuk mengejar nilai ijazah saja dan nggak ada pendidikan. Jadi peranan guru sangat penting dalam masa ini. Ini perlu dikaji lebih dalam lagi, ya, lebih luas lagi. Karena kajian akhlak itu sangat luas, dan kitab akhlak yang luas, yang dalam saya sering katakan kitab Jami'us Sa'adat 3 jilid, yang sangat dianjurkan oleh para ulama oleh Syekh Bejat agar kita mengkaji kitab Jami'us Sa'adat, yang kalau kita kaji itu luar biasa dalamnya, dan pasti arah kita akan berubah sedikit banyaknya. Ya, jadi luar biasa hati seseorang akan kerasnya kalau mengkaji kitab itu nggak berubah, pasti akan berubah insya Allah. Itu perlu kita kaji perlahan insya Allah. Sudah saya mulai sampai sekarang ini ada mungkin 15-16 pertemuan tiap 2 minggu sekali. Itu yang bisa saya berikan jawaban. Soal jangan putus asa, kita saling membagi, men-sharing, dan saling bertukar pikiran, memperbaiki diri kita, memperbaiki keluarga kita, memperbaiki masyarakat, dan juga untuk anak dari kita insya Allah. Jelas Bu ya, insya Allah. Baik Ustaz, menyimak dari apa yang disarankan Ustaz, saya teringat terhadap satu hal Ustaz, kejadian, ada peristiwa. Kalau Ustaz tadi memberikan saran bahwa anaknya perlu diberikan semacam belayan, ini mungkin Ustaz kalau anak di usia dini no problem Ustaz, tapi kalau yang jadi masalah kalau di usia SMP dan jenjang SMA Ustaz, anaknya sudah beranjak dewasa, itu sedikit agak kurang nyaman. Kemudian yang kedua Ustaz, saya teringat dengan ada musibah yang menimpa seorang guru Ustaz, yang mungkin hari ini masih ditahan Ustaz. Beritanya itu viral karena seorang bapak guru itu yang saya dapat informasinya Ustaz, dia sementara mengecek suhu badan siswa bersangkutan dengan meletakkan tangan di jidatnya, tujuannya mau mengetahui anak ini demam atau gimana, tetapi ternyata itu dianggap sebagai satu pelecehan, dan itu dikasuskan ke pihak kepolisian, dan sampai hari ini kalau tidak salah masih dalam tahanan. Itu kendala hari ini kan Ustaz sebagai tenaga pengajar. Jadi terkadang niatnya baik tetapi dianggap sebagai suatu hal yang negatif. Itu tantangan kami Ustaz. Mudah-mudahan nanti mungkin dari berbagai pihak bisa kerjasama Ustaz. Kemudian mohon doanya juga Ustaz, mudah-mudahan kami dari pihak tenaga pendidik senantiasa diberikan hidayah, keahan serta kesabaran yang luas untuk mendampingi anak-anak kita di masa depan, dan terkhusus untuk mendampingi anak kandung atau biologis kami di rumah Ustaz. Jadi saya pikir itu tadi Ustaz. Kalau sarannya mungkin yang bisa dilakukan dari saran Ustaz itu kalau misalnya memberikan semacam kajian-kajian alat, tetapi kalau di sekolah kami yang notabene sekolah umum Ustaz, itu percampuran dari beberapa agama Ustaz, sehingga mungkin nantinya lagi
mungkin dipilah-pilah lagi ya Ustadz, bahwa yang Nasrani diarahkan kepada guru agamanya, kemudian yang Muslim sesama guru agama, dan yang agama Buddha atau apa ya, itu mungkin yang saya coba nanti usulkan Ustadz. Makasih banyak atas sarannya Ustadz. Iya. Yang pertama, masalah belayan itu hanya sebagai ekspresi dalam jiwa seseorang, di mana dia memiliki kasih sayang. Ekspresinya dengan belayan, dan tentu ekspresi kasih sayang dalam jiwa seseorang itu dalam hatinya nggak mesti dengan belayan, dengan yang lain, dengan hadiah, dengan senyum, dengan sopan, dengan berkata lembut, banyak ekspresinya, nggak mesti belayan. Bahkan kalau kita lihat terhabar misalnya, Rabai membelai orang sudah tua, para mujahidin ya, bahkan dicium pipinya, itu juga namanya ekspresi kasih sayang dan kelembutan. Nggak mesti belayan rambut. Bahkan kalau nanti non mahram, guru laki-laki belayan rambut, perempuan ya nggak boleh. Ini pembahasan yang perlu diperjelas dengan kajian fikih tentunya. Ya, jadi nggak seperti itu. Kemudian apa namanya? Ya, masalah tadi itu meletakkan tangan. Saya pikir dalam mukadimah yang baik, misalnya bertanya dulu, apakah kamu ini sakit? Nampaknya kok kelihatannya misalnya gelisah atau loyo atau apa? Coba saya pegang kepala kamu, dan mukadimah itu nggak akan tersinggung. Tapi mungkin ekspresi si guru itu meletakkan tangannya ke bagian dahi si murid, ya caranya spontan, caranya nampak kasar sehingga si murid salah paham, tersinggung, walaupun tujuannya baik. Jadi tujuan baik itu harus dengan cara yang baik. Ketika tujuan yang baik, caranya yang baik, nanti bisa disalahpahami. Jadi sekali lagi, bahwa tujuan yang baik itu harus dengan cara-cara yang baik sehingga tidak disalahpahami dengan mukadimah dan lihat kondisi seseorang. Ya, masalah yang lain agama, masalah hak banyak kan sama. Bagi masalah jiwa, masalah ruh, masalah rohani, masalah psikologi, itu antara agama sama semuanya. Kalau sudah masuk pada riwayat, pada ayat, jadi baru usul Islam. Tapi kalau kajian secara umum masalah rohani, kebaikan akhlak, semuanya sama. Bahkan orang Kristen, misionaris, akhlak lahirnya luar biasa. Mereka sangat sopan, santun, biasa memberikan sedekah, memberikan bantuan, hal luar biasa. Jadi kajian akhir ada yang umum sifatnya untuk semua agama, ada yang khusus. Ini dibuat untuk kajian umum untuk semua agama dan nggak ada masalah. Bisa dibuat susunannya, atau misalnya dibuat apalah tema-temanya begitu, misal bisa dilaksanakan. Itu bisa saya sampaikan. Baik Ustadz, makasih atas penjelasannya. Saya kembalikan kepada moderator. Makasih. Pertanyaan di chat room Ustadz. Oh ya, silakan Ustaz Jad, bisa dibacakan. Salam. Ada anak yang sudah dewasa tapi dipendam jengkel pada orang tua sejak remaja, sehingga cenderung berani dan durhaka pada orang tua. Bagaimana menyadarkan anak tersebut memaafkan orang tua dan tidak menjadi durhaka agar selamat dunia akhirat? Syukron kasir Ustaz. Ya, secara singkat jawaban yang bisa saya berikan adalah sesuai dengan pertanyaan di sini, dendam seorang anak sudah memuncak, mungkin sudah dianggap bahwa ayahnya itu sudah keterlaluan hingga dia tidak mau memaafkan dan dendam terus. Ini sangat berbahaya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka perlu melibatkan orang yang ketiga, yaitu guru atau ulama atau siapa yang bisa didengar suaranya oleh anak tersebut. Jadi yang pertama, jadi nggak bisa sendiri orang tua, mustahil bisa sendiri. Udah dendam, ya orang sudah dendam, ya sulit untuk bisa menerima apa yang diucapkan oleh orang tuanya. Jadi harus melibatkan orang lain, gurunya atau ulama atau siapalah yang bisa membantunya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah seperti itu, sudah dengan pertanyaan, maka orang tua, si ayah terutama harus betul-betul mengakui kesalahannya, mengakui keterjadiannya, betul-betul minta maaf kepada anaknya itu. Insya Allah dengan ucapan yang lunak, yang baik, maaf ayah ini salah, ayah teledor, ayah hilaf, bisa seperti itu. Ayah berjanji lagi tidak akan mengulanginya lagi, berjanji akan berbuat baik, dan seterusnya. Nanti diberikan dengan melakukan kebaikan.
memberikan hadiah dan segala macam, insya Allah akan lunak anak itu. Ya, karena pendidikan anak itu juga sangat penting di lingkungan rumah tangga dari ayah dan ibunya, bukan saja gurunya. Sehingga pendidikan orang tua itu juga akan berpengaruh nanti di sekolahnya. Ketika di rumah seperti itu, maka di sekolah pun dia akan dendam pada gurunya, dia akan merembet dendamnya. Itu sangat berbahaya. Jadi upaya yang bisa dilaksanakan adalah memanggil orang ketiga, kita bantu orang lain yang bisa diajak berikan bantuan, kiranya bisa didengar nasihatnya atau sarannya, wejangannya dengan baik, dengan luas, membangkitkan akalnya, logikanya, dan orang tua harus betul-betul minta maaf sedalam-dalamnya, insya Allah. Dan yang ketiga, ya tawasul, berdoa kepada Allah, ya, dan seterusnya. Yang keempat juga kalau bisa ketika memberikan makanan kepada anak seperti itu, baca sholawat, baca fatihah, baca doa. Ketika memberikan teh atau memberikan kopi atau memberikan makan apa saja, jangan lupa pada makan itu dibacakan sholawat, bacakan fatihah, bacakan doa, bacakan asma-asma Allah, dan diciumkan kepada Allah agar Allah melembutkan hati anak itu lewat makanan tersebut. Itu mungkin diantara yang bisa saya berikan. Wallahu a'lam bishawab. Saya mewakili terus dari majelis ilmu tadi mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah hadir pada malam hari ini. Semoga hadirnya kita pada malam hari ini memberikan kita marifah dan buat kita dapat semakin berada dalam jalan Ahlul Bait alaihi wassalam. Mohon maaf jika ada kesalahan selama acara pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.